Kalau begini enak nih. Bisa lihat-lihatan bertiga. Teknologi ya Pak ya. Kita jauh-jauhan. Tiga provinsi di sini. Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, dan Cilegon. Oke. Pada malam hari ini sekali lagi terima kasih semuanya untuk datang ke acara bincang santai spesial bersama Ketua Harian terpilih Volkswagen Indonesia 2021-2024 Bapak Wahyu Wibowo dan Bapak Agus Sutanto. Acaranya santai, kalau ada yang mau nanya monggo bisa pakai chat room, tapi nanti kalau mau nanya nunggu di akhir juga bisa, itu nanti emang ada disediakan waktu untuk tanya jawab. Oke. Tapi katanya orang kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kayaknya paling enak nih kalau memperkenalkan diri sendiri. Karena kalau saya ngenalin nggak sopan saya. Malah ini paling muda, paling ABG. Nah, jadi kalau kata orang Jawa bilang urut tua. Nah, urut tuanya mau minta tolong Pak Wahyu, monggo. Silahkan itu dijelaskan kira-kira siapakah Pak Wahyu ini sebenarnya. Mungkin ada yang belum kenal, pengen kenal lebih dekat gitu. Monggo Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Mungkin gak ada yang dari Bali ya. Jadi pertama-tama saya mau memperkenalkan diri. Jadi nama saya Wahyu Wibowo. Saya asal klub dari Volkswagen Bekasi. Dari Bekasi. Kemudian kalau pekerjaan saya purnawirawan. Jadi sudah pensiun sekarang gitu kan. Jadi statusnya pengangguran dalam negeri. Gitu kan. Mungkin itu. Saya tinggal di Bekasi di komplek Taman Narogong Indah. Gitu. Dan saya belum lama berkecimpung di per-VW-an ini. Ya, mungkin baru tahun 2012 lah saya aktif di VW ini. Itu Mas Ari mungkin bisa sekedar saya. Jadi sekedar saya bisa kira apa? 2012 baru nyemplung, tapi kayaknya langsung nyemplungnya tuh langsung Denjaka gitu loh Pak, langsung wah. Ini dicemplungi sama PCB nih sama Kang Ila nih. Wah, kalau yang kenal sih Pak. Kalau kenal Kang Ila, kenal Kang Maman. Pusing Pak, nyemplung ini udah pusing Pak. Bener itu bener. Kalau kenal Kang Maman, kenal sama Pak Agus. Nah, kayak kita pindah nih ke Mas Agus nih. Ini sealiran nih sama Kang Maman nih. Orangnya belum datang Kang Maman, tapi kita sebut saja biar panas kupingnya. Monggo Mas Agus, coba diperjelas, diperkenalkan. Siapakah Mas Agus ini? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat tentunya ya. Ya, nama saya Agus Sutanto. Saya dari keluarga Volkswagen Banten. Apalagi ya? Ya, saya kenal VW sebenarnya naksirnya mungkin udah lama ya, cuman baru kesampaian punya VW itu di 2007. 2007 ya mobil pertama kali saya, memang saya naksirnya naksir kodok sih ya. Yang roti tawar terus terang jujur saya nggak suka. Kecuali Dakota ya, kecuali Dakota. Milih. Tetap milih dia, tetap milih. Kecuali loh. Kayaknya investasi deh. Ada Super Beetle dulu. Nah dari situlah saya ngerasain nyaman banget gitu. Emang naksirnya emang dari sisi artistiknya kodok ini oke banget sih menurut saya. Kebetulan saya waktu itu punya mobil Jepang juga yang pendek juga. Saya rasain Super Beetle nih kok apa suspensinya wah luar biasa deh. Jauh lah dibandingkan dengan mobil Jepang itu gitu loh. Padahal mobil Jepang itu baru Grace. Jadi akhirnya wah ya sudah
perjalanannya ya terus apa ya, kepincut terus gitu loh sama VW sampai sekarang gitu Mas Ari. Tambah lagi banyak yang nyebar racun-racun gawat itu ya. Lah iya ini ya, akhirnya merembet kemana-mana gitu loh, karena saya kebetulan keluarga saya juga keluarga besar, anak saya 6 sama istri jadi udah ber-8, jadi kalau mobil yang lain kan nggak muat kecuali elep ya. Akhirnya kalau mudik ini repot kalau bawa 2 mobil kan nggak seru gitu. Akhirnya saya belilah mobil keluarga yang memang saya dambakan dari zaman VICC ya dulu ketika Mas Jaya waktu itu bawa Caravelle kok enak banget ini sama keluarga gitu loh. Jadi akhirnya belilah Caravelle gitu ceritanya sebagai mobil keluarga kan biar mudiknya nggak konvoy gitu. Padahal akhirnya juga punya Caravelle juga masih kurang terus ya Mas ya. Lah ya itu kurang terus. Itu kayaknya itu kita semua yang ada di sini merasakan kayaknya di sini nggak masalah. Oke, berarti tadi kan kalau Mas Agus ceritakan koleksi pertamanya Super Beetle ya? Ya, Super Beetle. 02, 03 Mas? 03. Oh, 03. Nah kalau Pak Wahyu? 181 Ting. Woi. Kebetulan saya suka Jeep dulu kan gitu kan. Suka Jeep. Jadi yang satu pindah aliran dari Jeep ke mobil keluarga, yang satunya dari Jepang pindah ke Eropa. Bukan pindah tepatnya ya. Nambah sih, nambah. Ya. Tapi mulai ngerasa gini nggak sih Mas? Akhirnya yang tadinya di dalam parkirnya, yang tahun muda parkirnya di luar, yang tahun tua masuk ke dalam semua. Bener. Sayang karetnya Mas mahal, masuk aja ke dalam udah. Oke, sekarang kalau berarti kalau Pak Wahyu sendiri masuk ke VW Bekasi dari pertama kali VW Bekasi atau setelah baru 2000 berapa tadi 14 ya? 2012-an. 2012 ya. Kalau VW Bekasi berdiri tahun berapa sih Pak? Tahun 2008 kalau nggak salah itu. Oh, iya, masih anak bawang Bekasi itu. Anak bawang udah bikin Jamnas, nggak bawang. Waktu Jamnas baru tahun ke-8 itu kalau nggak salah itu. Bawang Bombay berarti ini. Keren. Kalau Mas Agus mah KPB mah, waduh, itu zaman dulu ceritanya aku main sama Bogor, sama Bandung, sama PCB, sama BPC. Dulu masih di PCB itu masuk main ke Anyer, ketemu tuh sama KPB pertama-pertama tahun 98. Udah ada ya Pak ya, Mas Agus ya? Sudah. 98? Nah iya. 98 sudah. 98. Itu udah luar biasa. Nah kalau Mas Agus sendiri masuk ke klub dari pertama kali nyemplung ini langsung masuk klub atau sampai akhirnya melihat oh teman-temanku dia harus di klub nih? Iya, pertama kali waktu masih punya mimpi pengen mobil VW itu sih saya ikut VCC ya. Iya. Karena untuk masuk klub kan malu, masa nggak punya mobil kan, nggak punya VW. Wah, gua nggak tahu malu dong berarti kan nggak punya VW. Kalau VCC kan ya banyak referensi lah, artinya cari-cari info waktu itu ya tentang VW itu seperti apa dan seterusnya. Tapi setelah punya mobil ya langsung ikut klub gitu. Jadi tahun 2007 terus nyambung ikut Jambore di Wonosobo ya kalau nggak salah. Ya, Itu touring perdana saya waktu itu. Oh, 97. Yang dinginnya minta ampun itu Pak? Iya betul. Itu juga cerita menarik juga ini. Belum pernah bawa VW, langsung diajak touring ke Wonosobo ya modal nekat aja. Waduh teman-teman mensupport juga karena saya yakin juga karena kebetulan bawa mekanik segala macam jadi ya udah nekat aja bodo amat. Itu.
Oke, jadi langsung Wonosobo itu adalah touring pertama Bapak yang paling jauh ya? Iya, iya. Dan baru beberapa bulan itu punya kodok itu gitu. Si 03 tadi? 03 ya. Oke. Nah kalau Pak Wahyu, tour paling jauh di mana Pak? Mungkin kalau setir sendiri baru sampai Jogja kali ya. Jogja, CWBF paling situ. Oke. Nah, Jadi itu mesti dipanjangin tuh Pak. Udah iya. mulai kompor nih. Mas Agus udah mulai kompor masuk kita Mas. Sekarang udah punya waktu banyak nih sekarang. Iya, waktu pas abdi negara ya nggak bisa ya Pak ya. Nggak bisa. Bisa. Kalau yang di sini kebanyakan main soalnya Pak. Kayaknya main-main mulu. Kalau boleh nanya, ini koleksi paling banyak, paling pol-polan waktu itu sampai berapa Pak? Pak Wahyu dulu. Saya ada string, terus belok ada kombi 77, terus varian telo tipe 3. Yang station apa? Nah, sedan. Oh, sedan. Sedan. Berarti 5. Tambah, ada satu lagi bugi, saya punya bugi. Waduh, koleksinya sampai lupa. Mas Agus, gue mau nanya, Pak Wahyu, saya sampingnya ada ibu nih kayaknya nih. Jadi cuma 6 Bu, cuma 6. Nah, kalau Mas Agus, kalau boleh tahu, berapa koleksinya? Yang paling rekor deh, kasarnya mungkin kan ada yang jual-jualin. Nah, ini pol-polannya sampai berapa? Pol-polnya sih sebenarnya sekarang sih ya. Nah, coba gue minta dong kameranya Mas Agus diputer dong. Kita ya ini kan ini bukan sombong loh ya. Ini bukan buat saringan sombong enggak. Ini yang minta saya. Saya mau minta tolong Mas Agus tolong diputer kameranya Mas. Tolong Mas. Ini kebetulan lagi di garasi. Tuh kan. Nah ini. Oh, lihat tuh dikerudungin semua. Ya biasalah ini si Herbie yang kiri itu. Ini dibangunin oleh Mas Yanto ya dulu ya. Oke. Yanto setir kiri. Terus ini ada si balap ya itu ya. Balap Herbie ini tadinya putih terus bosen akhirnya diganti hitam lah, dibelang-belang gini. Gitu. Terus ini saya juga punya Vespa Herbie. Ada 2 lagi. Foxpot. Ini Foxpot. Oh, Foxpot. Ya. Kebetulan kan ya seneng aja perintilan-perintilan. Sama kok Mas, banyak semua yang suka. Terus ini mobil istri suka ngebut juga pakai Sirocco. Oh, besok pakai itu? Besok pakai itu? Iya, besok pakai ini. Makanya warnanya rose gold kan memang ya mobil cewek ya. Terus ini mobil keluarga karena keluarga Caravelle. Terus ini mobil anak saya MK4. Apa itu Mas? MK4. Oh, Golf MK4. Oke, MK4. Terus satu lagi lagi dibawa istri keluar. Apa? Tuareg. Oh, aduh. Mobil. Tadi pagi ada yang nanya tuh Tuareg ada yang mau dijual nggak? Ini Tuareg kebetulan dikasih bapak saya. Wah, nggak boleh itu. Kasih bapak saya, ya sudah. Akhirnya saya pakai mobil harian sih. Buat ngantor, buat ke lapangan. Handal itu. Gitu. Jadi yang klasik ya cuman 2 ini aja sih. Dulu pernah bersamaan dengan Super Beetle punya Dakota palsu juga dari Mas Yudi Semarang. Saya mungkin customernya Mas Yudi, orang Indonesia pertama. Yudi Yumos gitu loh. Oh. Gitu. Jadi 2 mobil klasik ya, mobil radiatornya ada 4,
Jepangnya satu aja untuk antar jemput anak sekolah. Ya, itu wajar, itu wajar. Nah, sekarang kalau ini, nah kalau ngomong mobil radiator tuh ya gimana ya, PW tapi nggak ada sernya, deg-degannya nggak ada. Pak Wahyu, gue mau nanya, kalau pengalaman naik PW, mau disupirin kek, mau bukan mobil Pak Wahyu kek, terserah deh. Pokoknya pengalaman pakai PW yang wah, gue nggak bakal lupa deh, Har. Ini pengalaman paling edan deh nih. Nah, menurut Pak Wahyu, apa yang pernah kejadian antara Pak Wahyu dan VW? Kita segitiga ini. Mungkin apa ya? Mungkin habis waktu itu Safari Days Out ya. Saya baru pernah. Yang mana, Pak? Yang 1, 2? 1 kalau nggak salah. Oh, satu iya. Ya, 1. Nah, kebetulan saya tuh baru pernah naik safari gitu kan. Itu kan. Oke. Begitu turun baru tahu bahwa remnya tuh magel gitu. Jadi pulang berdua sambil ketawa-ketawa, ngerem sambil berdiri-berdiri itu kan. Bapak yang kejadiannya terbang terus ngeremnya sambil berdiri ya? Warnanya kuning apa orange ya? Waktu itu saya putih gurun. Nah, bukan. Soalnya aku ada fotonya tuh. Itu Safari Days Out itu fotonya banyak yang adegan terbang-terbang nggak keruan itu. Jadi pertama nyobain safari itu sendiri itu. Ya. Tapi kan harus berdua Pak waktu itu. Kalau turun kalau ngegas harus berdua. Saya bilang saya cari siapa nih? Kebetulan kita berdua sama-sama teman dari Bekasi, ya Pak Handono itu sama-sama. Oh Pak Han. Ya sama-sama baru pernah bawa sendiri safari itu kan. Seru berdua sambil saling maki-makian itu kan. Tapi aman ya Pak ya, maksudku soalnya kan waktu pasti itu ada juga bugi putih nancep di pojokan, nggak bisa ngerem juga ada. Itu aman ya waktu itu ya. Pulang pergi dipakai Pak? Pulang pergi dipakai sampai pulang ke Bekasi, alhamdulillah. Gitu. Walaupun di jalan teriak-teriak gitu. Ya kalau di jalan terus banyakan berhentinya dibanding jalannya itu ya wajar juga sih Pak. Ya itu baru ngerasain safari dari situ tuh. Ya. Oke. Nah kalau Mas Agus, iya Mas? Ya pengalaman ya itu pertama kali bawa Super Beetle ikut ke Wonosobo. Ke sana sih nggak apa-apa. Pulangnya sampai di lewat mana waktu lewat Garut ya kalau nggak salah. Itu tengah malam olinya nyaris habis. Ya opo Mas? Bocor. Nggak ngerti deh, kayaknya ada bocor memang, ada bocor. Nggak tahu tiba-tiba terus akhirnya sibuk tengah malam nyari pom bensin, nyari oli akhirnya gitu. Oh, teman-teman nggak ada yang bawa? Nggak ada yang bawa. Gitu. Yang lain-lain aneh-aneh nggak ada sih. Paling yang seru bawa Herbie pertama kali ini dari bengkel langsung dibawa ke Surabaya setir kiri. Itu. Tapi sekarang kan udah enak Mas, udah pakai tol atau belum pakai tol? Belum ada tol. 2000 berapa? 11 ya? Iya, itu berarti tantangan. 11. Itu seru. Kalau sekarang naik tol, naik setir kiri, cuman repot pas bayarnya aja. Masih bawa penumpang. Bawa asisten lah. Iya. Nggak bisa sendiri. Tapi ada itu pun keki juga gitu loh. Semua baru, rem baru semua. Tapi ya karena VW lagi-lagi ya ada aja trouble rem lah, nggak sesuai, belum nyengkram semua gitu, akhirnya wah nggak karu-karuan remnya. Tapi masih nambah ya Pak ya. Nah ya akhirnya disayang-sayang lah. Kalau saya pernah punya kejadian dibilang yang paling nggak bisa dilupain adalah suatu saat mau balap sama almarhum Bang Ali, itu coba sana, udah coba. Pas saya coba, saya sempat ketawa, bego tuh orang bannya copot. Gak lama kemudian mobil saya jatuh, ternyata tuh ban saya yang copot. Walat. Tapi sempat ngomong gitu, wah bego banget tuh orang copot bannya. Gak lama kemudian toto kubrak, ya elah yang bego gue rupanya.
Semenjak itu gue nggak pernah percaya, Pak. Mau keluar bengkel, pasti gue bilang, Coach Iban mana sini? Gue cobain semua, gue cek satu-satu. Nggak pernah percaya gue. Oke, kalau sekarang nih udah mau nanya nih, kalau selama apa tuh, apalagi kan Pak Wahyu kan ke Bekasi ini udah waktu pas Ancol, Pak Wahyu kan ini dong pentolan, saya lihat dari jauh aja malam-malam gue bilang, itu siapa? Yang itu Pak Wahyu. Yang mana? Ada si Wahyu kan, Wahyu. Ya, Aku bilang, Wahyu, aku bilang, bukan itu Wahyu. Oh iya. Nah, kalau pada waktu itu sebagai anggota dari PW Bekasi, itu kalau boleh diangan-angankan, Pak Wahyu berangan-angan piye Pak kalau tentang PW Indonesia tuh waktu itu angan-angannya piye kan, waktu Bapak posisinya sebagai anggota nih. Nah, kalau boleh tahu. Ya, mungkin pertama ya kalau saya terus terang kalau masuk klub VW ini yang pertama saya nikmati adalah komunitasnya. Saya udah terlalu jatuh cinta dengan komunitas VW ini. Keluarga ya Pak ya. Iya, betul, kekeluargaan. Ini yang mungkin nggak saya dapatkan di klub lain seperti itu kan. Ini mungkin. Ini yang mungkin jadi ciri khas lah ya, ciri khas dari VW. Sehingga mungkin kita banyak disorot sama yang teman-teman yang lain. Mungkin itu di situ. Nah, itu juga yang saya rasakan ketika saya di Bekasi. Itu hampir ya kita rutin 3 bulan ketemu, kemudian setahun 2-3 kali kita touring bareng seperti itu kan. Jadi disitulah yang saya rasakan mungkin brotherhood lah, itu yang luar biasa. Ya, jadi saya rasakan lagi ketika kemarin saya pernah ke Kuala Lumpur. Ketika saya ada kerjaan di Kuala Lumpur, bayangin anak-anak Malaysia dari ujung utara sampai selatan ketemu di tol hanya pengen kita kumpul aja. Gitu. Luar biasa. Itu bukan hanya nasional tapi betul. Nah, jadi itu saya rasakan sendiri. Jadi itu di tolnya Kuala Lumpur saya ada rest area, saya bisa ketemu teman-teman dari ujung utara sampai ujung selatan di situ. Ada kurang lebih ada 17 mobil lah gitu. Saya sempatkan juga sore itu pokoknya kita ketemu gitu seperti itu kan itu. Itu udah kuyup sendiri ya Pak ya, dalam artian udah ya kasarnya kalau dibilang capek waktu itu kan Bapak kan kerja itu. Ya, tapi ya namanya ketemu bukan teman ya, akhirnya teman jadi saudara. Jadi saudara. Iya, betul. Nah, kalau Mas Agus ini sebagai anggota KVB apa sebagai pembalap ini? PRA ya. PRA ini makanya gue mau nanya nih sebagai yang jelas sih VW yaitu kebersamaannya luar biasa dan apa ya, kekeluargaannya lah, terutama yang kalau di KVB kan memang judulnya aja kekeluarga Volkswagen Banten, jadi bukan sebuah apa ya komunitas keluarga gitu loh. Jadi kita memang saya sepakatnya yang kumpul ini keluarga, bukan hanya Agus saja gitu loh. Nah ini kebersamaan itu terus bisa ketika kita mengadakan acara bareng, makan-makan bareng, bawa lauk masing-masing, itu serunya di situ sih sebenarnya. Terus kalau uji nyali di drag race ya. Oh, oke. Ya itulah ini Kang Maman nih kayaknya ngompor-ngomporin ini sama Pak Ila ini. Ini ada senior-senior banyak sekali, ini ada Pak Deko. Oh iya. Ada siapa lagi? Om Joko. Terus Pak Tony Daryanto, Pak Ade Tommy. Siapa lagi nih? Mas Aceng. Oh, Mas Aceng juga nih. Aduh kok. Perasaan kemarin belum botak, sekarang udah botak ini. Aku juga baru lihat nih perasaan kenapa jadi adegan palanya botak begitu, Mas? Nah, ini ada senior drag race juga nih, Mas Ganton.
Pak Maman nih mbahnya kalau ini. Ini pada video off semua, Pak Maman. gue curiga. Waduh, komplit mantap. Wah gila, gaya lo dia sekarang. Ini nih yang pakai virtual nih, bedanya gini Mas Agus, lihat ya. Oh gitu ya. Dia pakai virtual ya gaya, tapi lebih gaya lo belakangnya mobil beneran. Karena nggak bisa nyeting virtual gituan. Taunya disettingin aja. Oh Mas Ganton lagi nyopir Mas Ganton. Oh iya, Ya hati-hati siap. Mas, hati-hati. Siapa lagi Mas? Mas Yoga. Ada Terus Mas Erwin, Mas Ivan. Siapa BR-nya? Bikrut ya? Ada kan Bikrut apa enggak? Bikrut kayaknya nih. Ya, selamat malam semua. Jadi ya kebersamaan itu sih, artinya ketika ya perdana saya ikut touring, yang saya nggak ngerti apa-apa, nah kebersamaan saling tolong menolong itu, saling support itu yang saya rasakan luar biasa gitu loh, belum bisa ditemuin lah di komunitas yang lain gitu loh. Nah kebetulan komunitas sih sebenarnya saya nggak tahu ya, hanya secara yang saya tahu aja ya. Kebetulan saya nggak pernah ikut yang lain-lain selain VW sih. Setia dan sub-subnya gitu. Oke. Kalau apa tuh namanya? Selama ini kan Mas Agus nih ada dua nih, ada klasik, ada race. Kalau dibilang boleh pilih salah satu, nggak boleh pilih dua-duanya, salah satu. Gimana? Kan mobil ada gayanya ada dua nih Mas, yang klasik, ada yang race. Pilih mana kalau pilih salah satu, klasik apa race? Oh ya tentu klasik ya, klasik. Tapi kan bagian klasik itu serunya ikut drag gitu loh. Klasik ikut drag itu kan poin plusnya gitu. Itu mana namanya mau dua-duanya, gue juga mau. Kalau Pak Wahyu, ya. Suka mana Pak? Suka yang imut klasik pelan, atau yang ya itu yang model-model Pak Maman yang nggak bisa pelan itu? Wah, enggak lah. Saya itu settingan touring kok. Settingan touring aja. Enggak suka yang kenceng-kenceng gitu. Ini berarti ada dua jalur yang ini ditempuhnya, ada Iya. ketuanya macam-macam. Iya. Jadi mau kenceng dikejar sama Pak Agus, mau pelan rapi dikejar Pak Wahyu. Oh iya, malam Mbak Ira. Mbak Ira. Iya. Baru muncul nih wajahnya. Selamat buat Pak Wahyu dan Mas Agus. Teh, hilang suaranya Teh. Udah di mute lagi. Oh, udah di mute lagi. Oke. Ini kayaknya ada orang Jogja nih, Mas Cahyo ya. Baru nongol juga tuh. Mana? Aku belum lihat. Iya, itu. Oh, yoi. Pakai masker dia nih, foto apa? Oh, dia foto nih, bukan video. Bukan, nih foto nih, gue hafal sama foto ini. Sering muncul ya. Ya, sering muncul nih. Pak Wahyu selamat. Mas Terima Agus kasih. juga selamat. Terima kasih Kang. Terima kasih. Gimana tahun ini mau ada event nggak nih? Ini dulu nih, kadang kan ini udah ini emang nih kan selalu nih. Kalau namanya Kang Maman nggak bisa terima pelan Pak Wahyu. Dia emang modelnya gitu. Gue baru menggiring bola sama dia udah ngegas duluan nih. Dia emang kayak gini nih. Dah, Bandung dulu. Oh kan? Pemanasan. Kalau judulnya nih ada campingkeun nih. Ini sebentar lagi mau camping nih Bandung nih. Wah, alhamdulillah. Wah. Nunggu PSBB selesai kita camping. Oke. PPKM. Ya itulah semacamnya. Oke, kalau Pak Wahyu, ya. Ini berhubung udah dicolong start sama Kang Maman, jadi kepaksa gue nanya nih. Itu Kang Arya mau ini lift. Oke Kang Arya, monggo, terima kasih. Oke. Kalau Pak Wahyu sendiri, ini apa tuh KVB segala macam, KVB bisa
PW Bekasi. Dari segi PW Bekasi ada plan apa nih 2021? Untuk klub Bekasi sendiri kelihatannya nggak ada yang khusus, event khusus. Coba ini kelihatannya setiap bulan teman-teman manasin mesin aja. Oh, Ini misalnya tanggal 20, 21 kita ke Cirebon. ya, ya. Kemarin sempat ke Bogor, ke mana gitu aja, manasin aja lah. Nah, Memang itu ya 2 bulan sekali lah biar nggak karatan tuh mesin. saking Pak Wahyu, saking manasinnya, emang teman-teman banyak yang manasin juga. Masa lu nggak mau ikut? Nah, itu tuh yang gue sebel tuh. Itu yang kompor emang. Itu gue bilang tuh, ayo lu, masa lu nggak mau ikut? Gue bilang, aduh ini dia nih, berat nih. Jadi, Kalau, Pak Wahyu? ya jadi aja sifat manasin aja sambil ya silaturahmi lah. Silaturahmi, kita ngumpul. Walaupun jumlahnya nggak banyak, kemarin sempat ke Semarang juga. Iya, kemarin sempat Semarang ya. Ke Semarang ya. Kemarin teman-teman SBO ada berapa yang gabung. Mungkin nanti besok juga ada teman SBO gabung. Halo Bandung. Bandung panas, Bandung. Masih PPM ya. Oke, kalau KPB, Mas Agus? Sebenarnya saya jadi setelah diamanah jadi ketua harian ini, saya malah jadi punya PR nih terhadap Korwil Jabodetabek Banten ini. Kan ceritanya ini saya PJS menggantikan almarhum. Iya. Iya. Bahkan belum dilantik sama sekali. Saya diundang kemarin itu, saya pikir mau dilantik jadi ketua Korwil gitu loh. Ya benar kan dilantik. Tapi Korwil Indonesia. Saya naik kelasnya kebablasan. Gitu loh. Jadi waduh, nih ketipu saya sama Mas Didit ini. Ada nggak dia? Ada nggak Mas Didit sini? Belum ada ya? Pak Deko tuh yang jeblosin saya. Pak Deko ada kan sini? Ada tuh. Mana Pak Deko? Dari sofa tuh Pak Deko. Pak Deko nyala loh Pak Deko, ngomong dong Pak Deko. Itu lagi dada itu. Ya jadi PR saya mungkin saya pengen ngumpulin klub-klub Jabodetabek Banten ya dalam rangka mensolidkan lah, karena memang saya pengen mensolidkan terus terang bikin event ya. Cuman karena kondisinya tidak memungkinkan ya mungkin entah nanti virtual atau gimana ya sekalian mencari pengganti saya gitu. Mungkin mohon supportnya nih Pak Wahyu nih. Kok Pak Wahyu? Kan ini berdua Bekasi juga gitu. Aduh, ini padahal besok ketemu nih berdua nih. Makanya ini Mas Hari kok curi start ini. Waduh, saya ini baru janjian diem-diem sama Pak Wahyu besok ya. Ini juga orang tadi pagi juga nembak Pak Wahyu juga pagi-pagi. Itu tadi malam lagi bengong. Kan harusnya hari ini sebetulnya rencananya saya mau bikin acara. Tapi karena dari ya menimbang gugus tugas pariwisata juga ngasih input segala macam tentang PPKM. Ya akhirnya kita mikir ya udahlah kita lebih safe lah, kita mundurkan ke akhir Februari. Nah kemarin malam mikir nih, terus ngapain nih gue akhir minggu ini kok diem aja sendiri. Sorry Har, suaramu putus-putus Har, sorry. Oke. Masih putus nggak? Moga-moga nggak putus ya. Oke, jadi nah, akhirnya baru tadi malam, terus terang itu baru tadi malam mikir, Pak Wahyu sama Mas Agus kalau dikumpulin, kita ngobrol aja. Tapi memang tujuannya enggak, gue sih udah nembak, ini pasti mereka juga belum ngomongin rencana, belum ngomongin apa-apa, gue tahu nih. Makanya juga enggak pingin menambah beban dengan, apa ini Pak plannya untuk 2021 sampai 2024? Itu Mas Hadis gue namanya kalau gitu. Nah, jadi kalau Mas Agus ini harapannya, jadi belum ada pengganti ya Mas, masih belum ada. Lah jangankan pengganti saya aja belum sempat dilantik. Ya nggak apa-apa sih,
berarti Ya mudah-mudahan sih harapan saya sih Jabodetabek nanti dapat pengganti yang bisa artinya nih Jabodetabek ini kan pusat ya, artinya di lingkungan Jakarta dan sekitarnya yang notabene tempat singgahnya Via lah gitu loh, tempat rumahnya Via, jadi berharap sih bisa memberikan ya harus bagus daripada korwil-korwil yang lain lah gitu. Amin. Saya berharap seperti itu. Ya jangan sampai akhirnya kita minta Mas Aceng untuk jadi korwil Jabodetabek. Mas Aceng mikir, menurut lo Har, gue kan Jawa Tengah, ngapain lo bawa-bawa ke situ? Oke. Enggak, Mas Ari, rumahnya kedua Mas Aceng itu Bekasi. Tahu kok, aku kemarin adegan foto-foto, aku cuma lihat, oh ngono, angel. Aku cuma lihat foto-fotonya aja kok, sama komen di Facebook aja udah. Katanya kan jejak digital itu sadis. Nah itu yang masih kita hati-hati. Oke, sekarang nih PI ada berapa klub totalnya? Yang terdaftar itu 86 sekarang. Wait, 86. Yang sudah terdaftar di BI 86. 86 tuh Sabang sampai Merauke ya Pak? Iya, betul. Wow. Oke. Ini belum privater, belum komunitas-komunitas. Oh itu, Ya. oh ya berarti, benar itu klub ya berarti ya 86. Ya, yang sudah terdaftar di VIA itu sekitar 86. Wow. 86, let's say satu klub berapa minimal? Ada minimal nggak sih? Kalau Nggak ada. nggak ada, Jadi, taruhlah 10 aja, taruh 10 aja. Ada 860, nggak mungkin ya? paling sedikit tuh kalau nggak salah Boyolali 15 orang gitu. 15 orang. 15 orang Boyolali. Emang berat ini tugasnya. 86 klub loh. Nah, kalau berandai ini kan ya, kalau COVID ini buat saya sih bukan lagi halangan tapi tantangan lah. Tantangan dalam artian ya kita maju bareng-bareng, kita hadapin bareng-bareng. Nah, sekarang kalau yang kira-kira kalau dari 2021 bayangan aja nih, aku tahu ini bukan sebagai VIA, tapi paling nggak sebagai pribadi saja harapannya Pak Wahyu kalau di 2021 aja ini masih ingin menyenangkan selain yang tur-tur pendek-pendek yang dari Bekasi sendiri, apakah ada kemungkinan untuk apa gitu? Jadi kalau boleh saya menanggapi Mas Ari, yang problem pertama inilah perizinan satu. Betul. Itu perizinan yang paling sulit. Walaupun dengan pembatasan pun masih sangat sulit seperti itu. Mungkin ini yang gregetnya Pak Aceng dan kawan-kawan dari Mentau, ini yang sudah gatel banget ingin gelar 2 acara itu kan. Jadi ya artinya kita tetap support walaupun itu tertunda, kita tetap support. Mudah-mudahan tahun 2001 walaupun dengan kondisi terbatas izin itu bisa keluar sehingga 2021 ada satu event Jamnas lagi gitu seperti itu. Gitu. Ya moga-moga 2021 ya harapannya di akhir itu lebih baik lah ya dalam artian kondisinya sudah imunnya lebih baik lah. Ya. Oke, ini dari tadi aku lihat kayaknya banyak yang mau nanya, tapi mungkin malu-malu. Oke, ini tadi saya udah lumayan panjang lebar ngobrol sama Pak Wahyu sama Om Agus tentang siapa beliau dan apa harapan-harapannya. Kira-kira ada yang mau nanya, monggo loh, silahkan loh. Boleh unmute aja langsung, terus ngomong aja siapa, dari mana gitu. Adakah? Pak Cahyo tuh kan nggak pakai masker dia. Nah, itu Mas Cahyo udah nongol tuh dan gantengnya kelihatan. Tuh, gua pin deh lo, semua orang lihat gede.
ada Mas Ato segala ya? Atau Terus ada? gelap gitu. Atau ada tadi atau? Air Cold Syndicate. Halo, malam. Malam Mas Ato. Itu lampunya di belakang sih makanya gelap. Iya. Dia mainnya ini backlight ya backlight. Ada yang mau nanya nggak? Nih, mumpung ada yang geras loh ini, mereka aja belum meeting, kita udah ngajak meeting, benar-benar. Saya ngucapin selamat aja untuk Pak Wahyu sama Pak Agus. Terima kasih Pak Ila. Ya, Mohon salam. dukungan supportnya. Amin. Insya Allah. Kalau gue minta dukungan on the bill-nya sama barang-barang original juga boleh sih. Buat Pak Wahyu. Aduh, Pak Joko ya. Terima kasih Mas Joko. Terima kasih. Yo, nggak ada yang mau nanya. Nanti nanyanya di belakang. Ini mumpung di depan. Kapan lagi bisa? Belum pernah sih gue ketua PI langsung belum ada seminggu udah gue kumpulin gini, gue sejujurnya aja juga belum pernah sih. Ya mohon maaf ya. Habis daripada kita malam mingguan cuma sendirian, ngapain? Kalau gini kan enak ngobrolnya rame-rame. Wah, gawat nih jomblo nih ngajakin ngumpul bareng. Modus. Cari temen ya. Iya. Iya, pasti. Kalau curhat boleh nggak curhat? Dia curhat yang ini. Oh ya udah curhat boleh. Tadi katanya jomblo udah. Kalau saya udah jelas nggak jomblo, cuman curhat boleh dong. Iya. Boleh. Selamat kepada Bapak-Bapak Ketua, Pak Joko, Pak Wahyu. Perkenalkan, selamat malam juga buat teman-teman yang lain, Kang Ila, Mas Cahyo, dan lain-lain. Yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Yoga. Mungkin sebagian mengenal saya waktu saya masih punya Dakota di Malang sampai tahun 98. Setelah itu Dakota saya berubah menjadi skala 118 dan 164 semua. Waduh. Ini udah mulai curhat, Pak. Ini ceritanya curhat ya. Itu dilipat itu. Ya, karena ada keperluan keluarga, makanya saya kecilkan saja supaya garasinya muat gitu. Cuman tadi jujur saya begitu saya masuk, tiba-tiba ada yang membuka cup terus ngeliat ada Herbie 53, ada yang pakai model balap, ada yang pakai karavel. Langsung saya mandi basah tadi. Makanya tadi saya matiin dulu videonya, terus saya mandi dulu, terus sepertinya sudah agak normal gitu, tidak kelihatan mobil-mobil skala 1:1 lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, sebetulnya Volkswagen Indonesia ini jujur saja apakah bisa melebarkan sayap dalam arti tidak hanya menampung para pemilik Volkswagen klubnya, tapi apakah orang-orang yang bermimpi punya VW lagi seperti saya ini ada apa ya? Soalnya kalau saya masuk klub, jujur aja saya malu, saya nggak punya VW gitu loh. Terus kalau saya masuk, makanya saya kemana-mana saya nempel sama Mas Hari karena setahu saya dulu dia punya VW kodok biru gitu. Cuman sekarang ternyata saya sama dia juga sama-sama jomblonya gitu. Jadi saya cari-cari alasan apa ya gue supaya selalu dekat sama VW ini apa gitu. Nah, dan sepertinya orang-orang kayak saya nggak cuma satu gitu loh. Orang-orang yang cari alasan supaya kalau ada VW gue seolah-olah bisa jadi diaku anak VW gitu. Jadi kadang-kadang saya nongkrong di tempatnya Pinky kayak, nongkrong tempatnya Mas Iwan Lemes kayak, sok-sokan nge-DJ pakai acaranya Volkswagen ulang tahun VVC atau VW Munas. Semata-mata karena kecintaan saya untuk VW itu tidak bisa hilang. Cuman masalahnya, apakah ada wadah yang sengaja dikreasikan buat orang-orang penggemar seperti saya dan beberapa orang lain supaya supaya VW itu tidak hanya secara resmi dimiliki oleh yang punya VW gitu loh. Jujur kalau seperti saya ngelihat teman-teman punya VW tidak hanya satu, yang nggak usah yang banyak-banyak, yang satu aja, itu mindernya udah setengah mati. Di kompleks saya ada Pak RT sebelah, itu VW-nya 3. Saya mau ketemu aja
nggak enak gitu loh. Soalnya kalau begitu ngomong VW langsung saya, ya gue udah gak punya VW. Langsung minder duluan gitu. Nah sekarang saya berani ngomong karena kalau saya malu, saya tinggal matiin video kan. Tuh. Gitu. Jadi mudah-mudahan mumpung semuanya di sini mulai ada Kang Ila, ada Mas Cahyo, ada Mas Hari, ada Okto juga dan lain-lain, barangkali bisa memfasilitasi para penggemar-penggemar yang terselubung dalam artian masih cinta VW cuman nggak berani nongol karena nggak punya VW gitu. Kalau punya VW seberapapun bentuknya pasti berani nongol. Cuman kalau nggak punya VW jujur aja, saya kalau nggak diajak Hari, ayo Mas nge-DJ misalnya, ayo Mas bantuin motret, ayo Mas ngapain, saya mendingan nggak nongol, malu saya soalnya. Berarti gue Gitu, Pak. malu-maluin dong. Pak Bayu, Mas Agus. Ya kan dari awal kita udah sepakat, saling memalukan harus saling mendukung. Oke, mungkin siapa nih mau jawab, Pak Wahyu atau Mas Agus nih? Monggo. Mungkin senior dulu tuh, ada Kang Ila, ada Teh Ira, mungkin kita Bu lihat Ira. deh. Nah, Bu Ira bisa jelasin tuh untuk di Bandung. nah itu. Kalau idenya bagus kita angkat ya, seperti itu. Terima kasih Mas Yoga, salam kenal. Mungkin saya bisa memberikan masukan sih selama saya di VCB. Kalau yang namanya anggota itu yang sudah pernah dilantik itu nomornya itu nggak pernah hilang. Walaupun sudah tidak memiliki VW, tapi tetap kita semua berkumpul. Jadi kalau di VCB nggak ada istilah nomor hilang. Sampai yang almarhum pun itu nomor tetap ada. Jadi seperti itu mungkin masukan dari VCB. Mungkin Kang Ila bisa menambahkan atau Pak Ketua? Ya, Pak Ketua tuh. Pak Ketua ada tuh. Kang Maman. Mana Pak? Siap. Ya, kalau di VCB ya begitu, betul kata Ibu Ira. Jadi siapa yang dilantik ya dapat nomor. Tapi mungkin ada sebelum masuk ke VCB biasanya ada apa ya? Partisipan. Friend lah. Ya, partisipan. Kayak begitulah. Jadi dia udah tidak punya VW lagi, tapi tetap aja aktif ada di kepengurusan, ada di lain-lain lah gitu. Nah kalau Mas Yoga kan kelihatannya sering DJ ya. Ini masukan juga sebetulnya buat VW Indonesia, bagus kan. Setiap kali ulang tahun klub Indonesia itu Mas Yoga suka nge-DJ terus tuh. Yeah. Jadi rencananya saya juga nanti ulang tahun VCB mau diundang Mas Yoga nih. buat apa namanya, kita kan mau ada rencana seperti bakti sosial lah. Bakti sosial kita ini zamannya online kan. Kita nge-report ke Mas Yoga juga bisa disebarin gitu via Zoom. Iya, betul. Gitu ya, masukan buat sebetulnya bukan saran tapi masukan buat VW Indonesia biar ada satu selain klub apalagi ya privater ya kalau fans gitu. Partisipan kali ya. Partisipan gitu. Jadi tapi emang lebih di koordinir gitu. Ya. Ya mungkin aja Mas Yoga sekarang untuk yang pertamanya mumpung ketua-ketuanya juga baru. Soalnya beda generasi ya, kalau boleh saya cerita sedikit. Ya. Seingat saya VCB, VVC, VC pokoknya klub-klub senior seperti VVC, VCB, terus Volkswagen Bandung, Volkswagen Beetle Club itu kan memang klub-klub senior, tidak hanya klub senior VW tapi klub senior otomotif. Memang untuk menjadi punya nomor itu selalu menjadi cerita yang dibangga-banggakan oleh para anggotanya gitu. Nah, saya tahunya karena senior VWC Mas Iwan Lemes kan aktif di Malang. Nah, cuman kalau kayak klub-klub kayak VCM, setahu saya tidak ada secara resmi kayak pelantikan apa segala macam, atau mungkin klub-klub yang
versi generasi sekarang juga pengangkatan anggota saya juga nggak paham sih. Tapi ya pada intinya seperti saya yang sejak awal saya pengen punya VW, sempat punya dan akhirnya sekarang bermimpi punya VW lagi juga apa ya gimana caranya ya. Tapi sebetulnya dari sisi lain ya bagus juga sih. Jadi kalau eksklusifnya member itu ada. Kalau seperti karena kan nggak mungkin semua tiba-tiba jadi member nanti juga jadi kesannya jadi tanda kutip gampangan gitu. Cuman kalau yang seperti saya yang kepengen tapi minder gini ya mungkin ada ya saya aja karena saya nggak punya malu jadi saya sok-sokan aja deket-deket sama teman-teman VW. Tapi saya yakin kalau misalnya ada wadah buat partisipan seperti Kang Ila tadi bilang atau entusias atau apapun kayaknya bakal lebih rame gitu. Apalagi zaman sekarang punya VW yang bannya copot seperti tadi Mas Hari bilang kayaknya udah susah. Selain mahal nggak berani. Terus mau beli VW yang baru yang pakai radiator kayaknya juga nggak mampu beli atau nggak mampu servis gitu. Jadi ya lebih baik ya udah skala 1/4 sama sekali 1/18 aja ngumpulin di rumah kayak saya gitu. Nggak tahu, pokoknya ya sekali lagi asal curhat aja. Malam minggu nggak tahu mau ngapain. Bikin komunitas skala aja. Ada sih, cuman saya juga Diecast nggak aktif. Diecast ada. Diecast ada. Itu lebih bahaya lagi. Istri saya yang dekat sama teman-teman itu akhirnya saya yang ketiban ini gitu loh. Karena istri saya ini bagus nih, ini bagus. Tiba-tiba udah di rumah. Loh, kok ada ini? Iya tadi dititipin sama Kang Hari Lengkung gini-gini. Terus gimana? Ya tolong transferin Depi. Ya gue lagi kan transfer. Tapi ya itu tadi entusias memang risikonya begitu. Cuman ya nggak tahu sampai kapan udah umur segini belum balik punya skala 1/1 ya udah numpang lagi deh. Jadi kalau ada yang garasinya penuh barangkali tempat saya garasi masih cukup kalau kodok-kodok aja mah. Banyak sih yang penuh, banyak bener tapi kayaknya susah juga. Gak tega ya. Titip yang skala aja Mas. Oke, berarti kan kalau emang yang diecast ada ya Pak Mas? Aku nggak ngerti mana. Yang di PI ada. Nggak ada. Nggak ada kan? Itu ada klubnya sendiri. Diecast ada. Oh tapi bukan di bawah PI kan ya? Bukan. Oke. Tomochi itu organisasinya ada sendiri, tapi ya beda inilah, beda struktur. Bukan IMI itu. Itu hobi entusias biasa. Oke. Kalau thank you Mas Yoga. Jadi nanti mungkin bisa atau Pak Wahyu sama Mas Agus kalau emang ada input. Ini adalah orang-orang yang suka PW tapi nggak bisa pindah ke lain hati, nggak bisa jauh-jauh dari PW. Mungkin ada templokannya entah gimana caranya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ayo loh, mumpung nambahin mungkin Mas. Oh iya Mas Agus, monggo. Iya, memang benar sih, memang kadang perjalanan sebuah klub itu mempengaruhi organisasi tentunya ya. KPB kalau nggak salah lahir juga dari tahun 97, bahkan untuk member-member yang kan banyak sekali ya, kebetulan sistem member kita juga sama persis dengan VCB, jadi nomor itu nggak pernah tergantikan, dan di anggaran dasar rumah tangga KVB sendiri kita cantumkan ada 3 member di situ. Yang pertama member kehormatan, anggota kehormatan itu pejabat daerah biasanya, bisa dari kepolisian, bisa dari wali kota, seperti itu. Memang kita kebetulan dulu sempat punya gubernur yang punya VW juga. Kemudian ada member yang memang mempunyai VW dan ada member yang hanya sebagai penggemar, yang artinya tidak mempunyai VW, itu kita cantumkan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga bahkan. Nah, ini saya pikir masukan yang bagus sekali karena memang senior kita yang sudah yang tidak mengendarai VW atau tidak punya VW lagi memang cukup banyak gitu loh. Dan ini saya juga belum tahu ya anggaran dasar rumah tangga PW Indonesia, saya juga terus terang belum baca.
Kayak Pak Wahyu yang mungkin lebih detail ya. Kalau saya terus terang belum, tapi sampai Pak Wahyu juga hafal jumlah klub segala macam, wah luar biasa. Saya belum siap apa-apa ini Pak Wahyu nih. Tadi mungkin gue udah tahu, gue mau nanya nggak enak hati aja. Jadi saya pikir masukan yang bagus, nanti kita tetap butuh masukan-masukan seperti itulah, sehingga kita kebersamaan itulah yang memang, apalagi sudah senior, pernah punya Jakda Kota, nah ini kan juga cukup luar biasa ikut menjadi bagian daripada sejarah tumbuhnya hobi kita gitu loh, sehingga ini yang perlu kita mungkin perlu sikapi ke depan ya Pak Wahyu ya, mungkin bentuknya seperti apa nanti kita sama-sama pikirkan. Mungkin butuh masukan juga dari Pak Yoga nih, kira-kira seperti apa. Saya sendiri juga kadang-kadang kalau ada event jauh juga terbang aja, nggak usah bawa VW ketika kita sibuk banget kan gitu. Jadi ya nggak harus pakai VW juga sih gitu. Naik pesawat juga sering gitu. Jadi ya memang perlu, ya kami paham mungkin ada rasa minder, itu wajar, manusiawi lah, tapi alangkah bijaknya kalau dari kita juga ikut mewadahi sehingga lebih pas lah gitu loh ketika kita kumpul-kumpul. Saya pikir itu sih masukan yang bagus dari Pak Yoga. Terima kasih. Mohon izin. Ya, silakan. Siapa tadi yang ngomong? Pak Deko. Pak Deko. Oh, orang tua. Minggir dulu, bentar. Selamat malam, yang belum kenal. Saya dulu anuahnya Sari Berau. Dari pengalaman saya mengutak-atik ADART Volkswagen Indonesia, asosiasi organisasi, beberapa kali ada perubahan dan sebagainya. Intinya bahwa keanggotaan itu diserahkan kepada masing-masing klub atau komunitas. Tadi disebutkan banyak sih klub yang untuk yang ex officio, pejabat-pejabat, member kehormatan istilahnya, kan member biasa, kemudian member khusus, misalnya yang tadi diistilahkan penggemar atau entusias, penggemar antusias PW seperti Mas Yoga dan kawan-kawan yang lain. Tadi Magus Sultan menanyakan, saya nggak tahu kalau di ADART nggak ada. Ya, disebutkan hanya member kehormatan, kemudian member biasa dan member khusus. Nah, member khusus itu tidak spesifik dan seperti orang-orang seperti Yoga dan sebagainya tadi bisa ikut aja salah satu klub atau komunitas yang dia seret, dia mau tinggalnya mana, misalnya di Tangerang ikut yang Volta, atau tinggalnya di Jakarta Selatan ya pilih yang temannya yang paling dekat siapa, dia menyampaikan niat untuk menjadi membernya Volkswagen Beetle Club misalnya, meskipun saya belum punya, tapi diakomodir oleh klubnya jika memang ada ketentuan seperti itu. Jadi itu sekali lagi saya bilang, untuk yang seperti itu sepenuhnya menjadi haknya komunitas. Sedangkan di ADARTI itu tidak ada secara spesifik yang saya tahu, karena saya ya sering ngutak-ngatik bersama Mas Didit beberapa kali revisi ADARTVI, tidak secara spesifik mengakomodir hal-hal seperti itu. Itu aja yang mau sampaikan. Turun. Terima kasih Pak D. Jadi basically sih kalau saya rasa sih itu nanti bisa dilihat dalam perkembangan
PI yang baru ini kan harapannya kan nih, ini kan jujur-jujur aja kemarin waktu pas diumumin, aku sempat ikut yang itu kan virtualnya itu. Jujur sih nggak suspek, kalau saya pribadi saya nggak suspek yang naik jadi adalah Pak Wahyu sama Mas Agus. Jadi begitu ngangkat, keren. Kenapa saya bilang keren? Karena dua-duanya pernah menjadi klub yang menjalankan Jamnas. 2009 di Banten dan 2015 di Ancol. Berarti kan pengalamannya pengalaman Jamnas sudah pernah ngelewatin dan ngalamin ya. Jadi harapannya bisalah menerima kunjungan dari kayak tadi 86 klub itu semua. Jadi saya yakin lah ini dengan Pak Wahyu sama Mas Agus bukan tugas mudah, tapi yakin pasti bisa karena yang bantuin banyak, yang bantuin ini se-Indonesia orang ini kok, ini kan PI kan ya adanya di Indonesia kan, jadi semuanya pasti bantu. Gitu. Oke, ada lagi atau mungkin Pak Wahyu atau Mas Agus ada yang mau ditambahin sebelum ada yang nanya yang lain? Mungkin Mas Ari nambahin Pak Deko dengan Mas Agus tadi. Siapa? Jadi atas pertanyaan Mas Yoga. Mungkin saya di klub saya aja di Volkswagen Bekasi itu banyak anggota-anggota lama yang sudah tidak punya VW, terus terang aja. Bahkan pindah dari kota Bekasi. Tapi mereka masih terwadai karena kita misalnya punya grup WA, itu masih kita undang, kita masukkan. Jadi komunikasi masih setiap hari intens. Jadi jangan heran kalau Volkswagen Bekasi ini anggotanya tersebar. Ada yang di Kudus, ada yang di Banten, Cilegon, ada yang di Bogor, ada di Cikampek. Jadi memang kita selalu komunikasi tapi setiap hari itu kan dengan seperti itu. Jadi tidak ada istilah harus minder karena kita cerita yang sama di situ. Ini mungkin itu. Tapi prinsipnya begini. Jadi Mas Ari, mungkin saya juga masih ikut pengurus dari periode yang lama. Jadi kemarin, jadi mungkin apa yang dikehendaki ketua umum yang sekarang menjadi ketua umum lagi, pada prinsipnya beliau tuh merangkul semua, bahkan klub-klub yang tidak partisipan, monggo silakan. Nah cuma ya? Mungkin kalau boleh Mas ya. Kalau Mas Yoga, kira-kira wadahnya seperti apa sih? Nah mungkin Mas Yoga sendiri bisa memberikan suatu inspirasi buat saya dengan Pak Agus. Nanti kita sampaikan ketika saya harus bertemu dengan ketua umum, seperti apa nanti seperti itu. Itu aja Mas Ari. Udah dibantu tuh sama Pak Wahyu tuh. Kalau gua mah kompor aja Pak. Yang penting ada yang mau jual VW, ya siapa tahu. Kalau saya sih sampai sekarang kalau ada acara VW ya saya masih ngakunya ya anggota VCM. Ya. Walaupun dulu juga tidak ada pelantikan sebagai anggota nomor berapa, pokoknya ngakunya VW mana lu? Malang, saya bilang gitu aja. Oh, lu nggak sempat mandi oli ya? Nggak ada. Seingat gue tradisi itu di Volkswagen Club Malang tidak pernah, karena waktu itu jujur aja anggotanya nggak banyak, terus kegiatannya juga lebih ke apa ya, kegiatan informal, tapi kita rajin datang. Gue bawa Dakota itu paling jauh dari Malang ke Bali sampai Jogja, terus mana lagi Semarang. Itu tadi sih belum sampai Bandung, Jakarta belum sempat. 92 sampai 98. Setelah itu gue pindah secara resmi 96 gue di Jakarta. Jadi udah nggak bawa VW, udah VW-nya juga sudah nggak ada ya wes. Tapi kalau ada event-event VW, biasanya saya ngumpulnya sama teman-teman PCM tuh. Siap. Oke, ada pertanyaan lain? WhatsApp juga masih. Oh iya, WhatsApp. Wah, itu udah sebetulnya kan ya teknologi ini kan teknologi sangat membantu ya Mas ya, dalam artian kayak sekarang tadi Pak Wahyu kan cerita
yang udah di ujung mana juga masih bisa kumpul karena ya WAG kan. Jadi memang ya masih bersyukur lah kita punya teknologi kayak sekarang ini. Betul. Oke. Sorry. Ini bener Mas Hari, yang udah nggak punya VW tuh udah waras. Kalau di istilah Bekasi udah waras, udah insaf dia. Pak, kalau saya bilang ada bedanya Pak antara waras sama dipaksa waras. Waras sama dipaksa waras tuh ada bedanya Pak. Ada juga yang dipaksa waras Pak di sini soalnya. Paksa waras tapi ngumpulnya masih aja. Curhat. Dulu baru curhat. Oh iya, aduh. Ayo, ada yang mau nanya apa sih? Juga. Curcol, ternyata curcol. Malam ini curcol. Gas dulu baru curhat. Pinjam dulu mobilnya, sini pinjam mobilnya. Nanti kalau ngomong pengen curhat. Kan rame langsung. Di sini ada banyak wartawan tapi nggak ada yang mau nanya. Ini ada. Kalau saya hanya melestarikan. Semberat. Melestarikan main hot rod. Ayo main lagi yuk. Om Okto mau nanya nggak Om Okto? Om Okto sama siapa? Om Atot nih. Orang-orang VW lama. Mau nanya sama ketuanya nih. Diam aja loh. Enggak, kalau Om Atot suruh ke Bekasi aja nanti. Dia pulang aja ke Bekasi, lo ngapain juga dia suruh ke Bekasi? Suruh bawa kopi. Mau nanya nanti bawa kopi dulu. Iya. Tapi Atot lah langsung sowan kalau Atot mah. Sowan itu tinggal lompat pagar doang. Iya. Enggak, sebenarnya kalau saya sih lebih inginnya dengan urusan sekarang ini semua penggemar VI, semua penggemar VW ya di Indonesia bisa tambah guyup, rukun, jadi lebih banyak lebih banyak ngumpul. Aduh, setahun ini udah nggak ada ngumpul sama sekali. Itu aja sih, nggak ada pertanyaan. Ya kalau lagi deh. Curhat nih. Kalau Om Okto, gue nanya wartawan sekarang, bukan wartawan nanya. Nggak ada kabar. Oke. Sekarang tapi kalau dari kenapa yang baik? Kenapa? Masuk kok. Ya. Kenapa suaramu putus-putus Mas? Sorry. Ini jaringannya nggak bagus. Wes, kalau hilang sama kali itu Atot nggak tahu ada apa-apa tuh. Enggak, ini emang Atot. Kalau Atot emang pamit dulu kayaknya keluar. Kalau si mana Atot? Ada. Oh ada, yang hilang Atot pos 2. Oke. Kalau dari PI sendiri agendanya tahun 2021 memang sementara ini belum ada yang pasti ya Pak Wahyu ya? Ya biasanya kan gini Mas, jadi di Monas itulah kita mengakomodasi ya usulan-usulan dari klub. Karena memang tahun ini tidak ada Monas yang mengusulkan kegiatan, buyar semuanya. Jadi kita belum bisa mengagendakan apa-apa kecuali dari Jogja kelihatannya rescheduling dari kegiatan tahun lalu seperti itu. Oke.
Berarti ya kita selama setahun ini moga-moga Agustus ke sana udah pada sehat semua, kita bisa main. Sebelumnya kita main pendek-pendek aja ya. Iya, betul. Oke. Mas Agus nanti kalau udah naik jangan lupa balapan nih Mas ya. Ini Mas Agus masuk PI, Kang Maman ketua PCB. Balapannya nggak ono saiki. Camping. Gue jujur aja gue ngurusin anak Jepang lagi nih, duitnya kenceng. Curhat lagi. Wes toh balap wae, nggak usah curhat. Oke, ya wes, ini sudah mau. Izin boleh? Hah, mijit? Oh, izin. Monggo Pak Ade. Oke, tadi ada pertanyaan kira Volkswagen Indonesia organisasi ini 2021 mau ngapain gitu kan? Yes, Pak Ade. Oke, insya Allah depan itu ketua terpilih dan ketua harian terpilih akan mengadakan pertemuan akomodasikan Mas Didit dan saya sebagai tim format yang diminta Pak Ketum kemarin untuk lo jangan pada bubar dulu, enak aja gitu. Ya wes. Nah dari situ kita akan mencoba menyampaikan secara garis besar 2-3 acara tahunan dulu. Salah satunya adalah Rakernas. Nah di Rakernas inilah nanti akan digodok kira-kira seperti Rakernas yang kemarin, acara dari masing-masing klub yang mengajukan kalau dianggap diandai-andai situasinya kembali menjadi normal. Ya, antara lain kemarin Saceng sempat bicara sama saya, ada 2 acara itu yang akan dicoba disinergikan dengan acara Jambore yang kemarin tertunda. Nah, mudah-mudahan masih bisa kita carikan jalan seperti apa gitulah. Jadi ada 2 agenda tahunan yang sudah dalam planning, yaitu Rakernas sama Jambore Nasional yang digabung dengan acara lokal di Jogja Mentawok ya kalau nggak salah. Ya. Nah, itu yang sudah, dan mudah-mudahan bisa sedikit menggambaran itu besok dalam waktu 1-2 hari lagi mungkin Mas Wahyu dan Mas Agus akan kita beritahu kan Pak Ketua Umum kita mau mengajak kita ketemuan lagi. Itu aja sih informasi yang ingin saya sampaikan secara untuk sharingnya aja. Terima kasih, monggo. Ya Pak D, thank you banget. Oke, jadi kembali sambil menunggu 1-2 hari ataupun pokoknya nanti setelah ada ngobrol-ngobrol, kita harapkan ada kabar-kabar gembira lah, terutama juga dalam kondisi yang memang di luar kemampuan kita semua ini. Oke, masih ada lagi yang mau nanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Oh, oke Pak. Bentar Pak. Saya pin. Oke Pak, monggo. Oke, saya Ramli dari Kuala Lumpur. Iya Pak Ramli. Oke. Ini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan. Boy. Hai, Boy. Ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas perlantikan Pak Jenderal Wahyu sebagai Ketua 1 Volkswagen Indonesia. Oh, itu teman baik saya ini. Tahniah, Bos. Tahniah, Bos. So, tapi ya keadaan sekarang
gimana Pak Jenderal kan sudah nggak bisa kemana-mana. Betul. Kita nak buat aktivitas pun nggak bisa, di Malaysia juga nggak bisa. Artinya sudah kangen mau ke Jawa. Apapun, dan ya Pak Jenderal sama dengan Pak Agus, semoga perhubungan ini akan berterusan, setuluran, KP-KP. Tapi ya Timbul. Tapi orang iso nggak apa-apa wis. Wis meneng-meneng wae. Wis meneng-meneng wae. Arek merono ora iso, arek mrene ora iso. Arek kepiye maneh. Tapi apapun, saya salut sama Pak Jenderal, sama Waspada Indonesia. Saya selalu teruja dengan kekompakan komunitas Volkswagen di Indonesia dan sering menjadikan inspirasi kepada saya. Mungkin kalau di Malaysia komunitinya nggak besar. Nah, tapi kalau di Indonesia ini memang saya sangat teruja. Dan saya sering mengikuti. Apatah lagi sekarang ini Pak Jenderal jadi ketuanya. Pasti saya akan ke sana lagi. Wajib lapor ya Pak, Pak Jenderal. Salam Boy. Ya. Salam Boy. Boy. Ya, insyaallah. Oke bos, silakan diteruskan bos. Boy, salam buat Boy. Insyaallah. Itu kan yang ditemuin di jalan tol itu ya Pak, salah satunya Pak Ramli kan? Dia yang nganter. Dia tadi diceritain Pak Ramli tadi ini. Iya, dia jemput dari mulai bandara putar-putar nih. Berhenti Oke, bos. Nemunya orang Bekasi. Iya kan? Masih mending nggak ngapak-ngapak lah. Nyong. Oke Pak Jenderal. Saya mau izin ya. Oke, siap, terima kasih. Terima kasih. Salam buat semua. Salam buat semua. keluarga. Salam buat keluarga semuanya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini emang kalau artis gitu. Ayo. Ya, No Pak. ya karena VW aja itu kan. Saya bilang saya menyukai komunitas VW ini luar biasa memang seperti itu. Nambah saudara ya Pak ya. Iya. Beliau adalah ajudannya Sultan Malaysia. Tapi ketika saya datang masih sempat-sempatnya jemput saya kan seperti itu kan. Itu luar biasa. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa mumpung ini? Boleh saya ngomong lagi? Boleh. Iya. Mungkin di saat pandemik ini kan kita juga belum tahu ya seperti apa ke depan, dan kita juga akan melakukan raker nantinya. Yep. Tapi mensikapi kemarin kan Pak Nanan mau jadi ketua, tapi ya harapan dia untuk mimpi dia yang beliau yang belum terwujud itu harus kita wujudkan bersama-sama. Nah ini kan juga mau nggak mau harus kita wujudkan. Ada 2 mimpi sih, ada 3 nggak salah. Sebentar saya sempat catat juga kemarin tuh. Yang pertama dia pengen mensensus jumlah anggota seluruh Indonesia. Nah ini PR yang saya pikir hikmah dari pandemik ini mungkin saatnya kita mendata secara administratif yang tentu butuh bantuan dari seluruh klub untuk mensensus kembali lah gitu loh. Itu harapan Pak Nanan. Kenapa butuh sensus? Yang kedua adalah karena ya tentu kita belum mempunyai kartu anggota VIA ini. Terus terang kan belum sempat terrealisasi. Nah ini Pak Nanan berharap itu bisa terrealisasi. Terus yang lebih penting lagi kan beliau juga sangat concern bahwa kita hobi juga ada ibadahnya juga. Nah terkait
ibadah dan sosial ini kan benar-benar Pak Nanan perhatikan dan menjadi target ya, dan beliau mau tapi harus disupport oleh teman-teman semua dalam rangka pengadaan mobil ambulan. Nah ini sebenarnya kalau ini dipikul sama-sama dan kita tahu anggota seluruh Indonesia berapa rupiah sih sebenarnya harus kita kumpulkan setiap bulan, let's say kata Pak Nanan mungkin 10.000 setiap bulan untuk seluruh anggota, dalam waktu sekian bulan udah bisa kebeli itu ambulan. Nah, ini mungkin PR kita bersama atas persyaratan yang disampaikan Pak Nanan mau jadi ketua umum tapi harus terwujud gitu. Nah ini mungkin di saat pandemik ini kan bisa makanya kita butuh tim yang memang benar-benar harus bisa mensupport keinginan Pak Ketua gitu loh, sehingga benar-benar sesuai harapan. Dan saya pikir cita-citanya juga bagus sekali, artinya tidak hanya mikirin hobi aja tapi juga sambil bersosial, sambil beribadah, dan ini keren sekali. Saya sepakat, kebetulan saya juga sering ikut kegiatan sosial, jadi ya mungkin tengah pandemi ini butuh effort dan bantuan dari seluruh klub untuk bisa memberikan sensus kembali lah nanti kita mungkin secara online lah. Saya pikir itu mungkin PR yang ada di angan-angan saya ini sebenarnya salah satu ide yang besok saya mau sampaikan ke Pak Wahyu sama Pak Nanan nantinya. Itu aja Mas Hari yang keren. Tentu butuh support semua teman. Mas Agus, sorry, saya langsung motong karena sepertinya ada hal yang mudah-mudahan bisa jadi ide gini. Di musim pandemik ini tadi kan ngomongin bikin ambulan segala macam. Saya mau cerita sedikit. Beberapa kali saya bantuin teman-teman bikin semacam penggalangan dana lewat online. Jadi komunitas sekolah saya, kita kumpulin teman-teman yang main band, terus kita bikin live ngeband gitu, jamming buat ngumpulin dana. Jadi semua teman-teman alumnus SMA 3 Malang waktu itu di seluruh dunia kita kontak, yuk nonton dong teman-teman main band gini-gini. Kita 2 kali show, alhamdulillah masing-masing itu dapat 130 sama 200 juta kalau nggak salah. Wow. Ini hanya komunitas SMA 3 ya. Jadi bisa dibayangkan kalau VW se-Indonesia kita kumpulin teman-teman yang misalnya, oke, VW Bekasi ada anak bandnya nggak? Ada, oke, nyumbang 2 lagu misalnya gini-gini, terus sama Mas Hari dan timnya set gimana caranya pada hari apa, caranya streaming dari kota A, kota B, kota C, bergantian. Bisa dibayangkan kalau seluruh teman-teman VW nonton online sambil nyumbang 1.000, 2.000, kalau seluruh VW masing-masing nyumbang 10.000, masa iya sih nggak kebeli satu ambulans? Teknisnya dan caranya itu nanti VI lah yang ngurus dan Mas Hari. Cuman saya sharing ide aja, mumpung keinget tadi ada ngomong, ya udah saya ngomong sekarang aja. Teknisnya ya itu kita ngomong lain waktu lah. Terus satu itu lah, terus mumpung saya open mic, Mas Maman ulang tahun VCB kapan ya? Tanggal 6 Mei. 6 Mei, oh masih lama. Ya. Aman. 6 Mei berarti udah seminggu sebelum puasa. Sebelum lebaran ya. Sebelum lebaran. Nanti seminggu sebelumnya saya kontak Mas Yoga. Siap. Nggak usah sampai seminggu ya? Dia ngomongin terus ntar. Dulu. Oh Mas. Apa sih yang nggak bisa buat klub VW senior? Ini keren loh, keren. Saya yang jadwal kok. Udah pasti saya yang jadwal, pasti saya yang Siap. Makasih. Mohon maaf kalau saya ngelancangin tadi motong pembicaraan. Makasih Mas Yoga, idenya sangat bagus. Nanti kita butuh masukan lebih lanjut lah soal teknis ya, supaya apa yang diinginkan Pak Nanan, apa yang dipersyaratkan Pak Nanan mau menjadi ketua umum lagi itu bisa benar-benar terrealisasi. Dan itu sangat mungkin dilakukan kok. Keren banget maksudku. Idenya Pak Nanan dan VI itu ide bagus, karena itu ya karena kasarnya juga jangan sampai kita sebagai klub otomotif dianggap bahwa kita cuma mau yang senang-senangnya doang, tapi kan kita nilai jiwa sosialnya kan juga tinggi kan. Ya hitung-hitung sekarang sebetulnya simpel aja.
Di sini kan banyak nih jagoan-jagoan pedagang-pedagang juga banyak. Nah, contohnya aja jual satu spare part ambil 10.000 kan nggak berasa. Itu juga bisa dilakukan. Siap. Aduh, ini mah kalau dibablasin kita besok pagi kalau perlu Pak Wahyu sama Pak Agus nggak usah kemana-mana, langsung aja nih, langsung masuk mobil start ketemuan aja habis buang ini nih. Oke, sekali lagi saya mau nanya, ada yang mau nanya lagi atau ada yang mau komentar? Karena ya mohon maaf waktu juga yang harus mengakhiri perjumpaan kita ini. Nggak ada ya? Oke, sekali lagi saya atas nama pribadi dan atas nama usaha saya sendiri Garis, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Wahyu, Mas Agus, dan semua Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada bercandaan yang mungkin nyakitin apapun ganggu. Sekali lagi terima kasih. Kalau boleh kita foto bareng dulu, foto keluarga dulu. Tolong semua video on dulu semua. Makasih Mas Hari, selamat Mas Wahyu, Mas Agus, selamat. Siap Pak Deko. Oke, ayo kamera nyala dulu dong, semua kamera nyala dulu dong. Aduh, Mas Ivan. Oke, Mas Aryo. Ini hebat loh, Mas Ivan Ramadana ini anak muda, tapi kalau di anak mobil dibilangnya ensiklopedia berjalan. Jadi ada lihat ya, ada yang namanya Mas Ivan Ramadana. Ini kalau mau nanya, serius Nom, kalau mau nanya tentang otomotif, hubungin dia deh. Itu dia buku ditelan sama dia nih. Apa juga dijawab sama dia, gue bingung. Oke, sebentar ya, kita foto dulu. Sebentar. Ya, senyum dulu dong. Oke, sebentar. Ada dua ini. Ada dua. Sebentar ya. Nggak tahu katanya. Satu lagi. Sebentar. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kita masih punya kesehatan, kita punya waktu untuk bisa bertemu lagi pada saat pandemi ini semua lewat. Terus kebayang sih kalau nanti ada acara offline pertama di mana kita semua bisa ngumpul. Gue nggak kebayang tuh panitia jebol ya, semua orang pasti pada mau datang kan ya. Ngebayang itu, gue ngebayang banget tuh acara pertama yang offline tuh, ngebayang kayak apa pecahnya. Oke, sekali lagi. Itu acara lo diundur ya, sebulan ya Har ya? Diundur dulu Pak De. Jadi rally yang saya mau bikin, saya memang ada rencana bikin rally wisata tapi offline, tapi tetap pakai mobil. Itu saya undur 1 bulan ke tanggal 27 Februari. Karena ya jaga amannya aja. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat dan kita bisa ketemu di acara offline berikutnya. Amin. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Bye. Sama-sama. Dadah, Pak Wahyu, Mas Agus, terima kasih. Terima kasih semuanya. Malam semua. Oke. Kita lihat siapa yang benar-benar jomblo malam ini. Apa ini tuh? Iya nih. Lu jangan ngomong dulu, ini masih ada juga nih. Ini lalu nunggu yang begini nih. Nih, lihat ya. Nih. Jomblo malam ini siapa? Bisa online sama adik nih. Bisa online sama adik nih. Seduluran. Mana Opo baik. Pak Watone. Selalu deh setiap kali ini pasti gini nih. Nunggu yang terakhir siapa nih? Ada Mbak Anissa juga loh. Mbak Anissa, Jogja, mana mukamu? Jangan cuma tulisan namamu doang. Aduh. Ini. Wah, Pak Wahyu udah langsung ganti kaos. Langsung, wah. Panas ya Pak ya? Pakai sumuk yo. Gantengnya ronter ya. Ya kalah. Nah, ini masih ada 16 orang. Nah, inilah orang-orang yang nunggu event dari Pak Ketut nih.
Instruksi. Camping. Pak Iko. Bah, Oke, kapan ya, Bah? dulu. Kapan rencana Pak Iko? Jangan sampai nanti. Besok saya kasih itu ya, besok. Besok saya mau ketemu sama Pak Besok saya Wahyu ketemu nih. sama Mas Didit, nanti kita atur waktunya. Ya, besok Senin saya ketemu sama Mas Didit, kita minta waktunya Pak Nanan, karena Pak Nanan yang minta. Sebetulnya tugas saya udah selesai, tapi enggak. Pak Nanan bilang enak aja loh. Ya itulah. Beliau khasnya seperti itu, ya harus kita support gitu. Kalau enggak nanti ya gimana lah. Mas Agus ngerti sendirilah seperti kemarin yang saya ceritain latar belakangnya. Ya. Dan momen yang kritikal yang harus saya ambil keputusan dan sebagainya itu Mas Agus sudah tahu lah gimana. Karena Mas Didit nggak bisa mengambil keputusan pada saat-saat seperti itu, ya saya ambil alih aja. Kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan jangan weekend depan ya, jangan minggu depan. Oh enggak. Mau ke Bandung saya. Hari biasa sih oke sih insya Allah. Enggak, Pak. Pak Nana justru mintanya jangan di weekend tapi di weekdays. Ya, oke. Insya Allah. Gue curiga ngapain weekend ke Bandung. Mas Agus ngabsen VCB. Iya. Gue curiga gitu Tera kita lihat aja dia mampir nggak sih ke anak PCB ya, lihat aja nih. Kondangan. Oh, kondangan. Iya, kita tunggu aja. Berarti abis kondangan mampir. Paling nggak ke Kang Maman dia mampir dia. Ambil lah, ada ya alasan nanti beli-belikan. Justru kebalik, ditraktir nggak nih makan kambingnya di Bandung nih kan gitu. Waduh, hati-hati cuma makan kambing nggak ada Infonya penyalurannya. kedengeran, infonya nyampe aja Mas Agus di Bandung tapi nggak pernah mampir. Iya, sering sih lewat bengkelnya Pak Kang Maman juga nih, sering mampir ke bengkel, cuman Kang Mamannya kayaknya nggak pernah nongol. Iya. Oke. Terima kasih. Sehat Mohon semua, izin. salam. Ya, pamit. Monggo. Mari. Bye-bye. Salam Pak Eko. Salam Pak Eko. Salam buat Pak Eko. Taira. Om Tony. Yup. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ini bandel banget nih. Ada yang baru bergabung nih. Anak buahnya Pak Wahyu nih baru bergabung jam segini. Oh, itu biasa. Penjahat kelamin. Yo, ini bandel banget nih bocah penjahat satu kelamin nih. tuh. Lihat ya baru gabung tuh. Lihat ya nongol tuh. Iya. Gue bilang gila bandit. Ini ada Lukas segala nih. Ya itu yang dibahas. Penjahat kelamin itu. Mukanya mana mukanya nih? Mana gue bilang gila orang lain udah pulang dia baru nongol. Ya kelihatan mukanya. Nongol. Justru tahu selesai acara terakhir ini yang paling bener. Ini terakhir aja. Kalau yang pertama mah urusannya serius. Lihat aja nih connecting audio nggak tahu dia ngapain nih. Gue bilang gila jam segini baru Ini nyari Bu Respang nih. Tuh mukanya tuh. Bubar. Ya bubar ngerti lah bubar. Ngomong apa? Suaramu mana? Nggak ono suaramu. Suaramu masih mate. Ngomong woi. Hei. Mati belum connect dia. Udah connect. Enggak, belum. Belum audionya belum ini. Mesti keluar dulu. Enggak, mukanya udah kelihatan kayak gitu. Ya, biarin aja. Ya. Nah, enggak penting. Jadi besok Pak Wahyu sama Om Agus mau ketemu di mana? Ada deh. Kepo. Ujung-ujungnya ke PK ketemu sama gua nih. Pokoknya gak banyak orang. Bogor dan. Bogor. Ayo Mbah. Ayo. Siap Mbah. Ini
Pak Detoni mah kerjaannya main sepeda mulu, pagi, siang, sore, malam gue lihat main sepeda mulu. Katanya anak VW banyak sepeda. Iya. Hujannya merek VW. Bah, jangan banyak hujan-hujanan, Bah. Wah, hujan terus ya di rumah nongkrong nih. Dekem, sarungan. Sarungan rakatoan. Hati-hati, masuk angin. Ini masih ada Mbak Anissa loh. Tadi masih ada Teh Ira, karena masih ada Mbak Anissa loh. Mbak Anissanya Ya, tapi kemana? nggak nongol mukanya nih. Jangan-jangan namanya Mbak Anissa ternyata sebetulnya siapa mana loh ya. Bikrut. Anas kupingnya Bikrut diomongin terus ini. Oh, no, tapi judul bukanya tuh kurang asem sana itu. Ya iya kan cuma BR doang kan. Iya udah siapa lagi. Kayak kita nggak tahu nama singkatannya dia. Oh enggak, Kendal sinyalnya jelek ke Kendal. Oh loh, masa dari sih Pak? Kendal. Dari Kendal. Oh iya, jadi banyak WFH-nya sekarang dia. Oh, pantesan. Kalau mau sinyal harus pergi ke Semarang dulu deh. Alah, itu mah judulnya modus. Ampun. Itu Mas Lukas mau ngomong tuh. Tahu, omuk-omuk terus. Ya tadi lo mau ngomong apaan, Mas? Tuh, panitia touring Cirebon tuh, panitia touring Cirebon ya. Iya, gua makanya tuh Pak Ari ngebayang nggak sih Toto ada yang WA gua. Lu nggak mau ikut ke Cirebon? Pinter banget lo. Bilang siapa nih? Kayak Bekasi. Aduh, gua bilang. Parah bener lo. Itu mic-nya belum dipencet deh. Tahu, enggak emang kayaknya dia mau sukanya bicara pakai bahasa isyarat gitu. Nah, dia baru tahu oh mic-nya gini cara ngomongnya. Terus dia diem. Mic-nya udah dia diem. Ngomong, Jul. Ayo, Mas. Malah hilang. Emang dia sengaja suaranya. Kundes. Malam. Lo habis ngapain sih, Mas? Jam segini baru masuk? Mas Hari, untung tadi saya bukain FB loh, sama buka VRA. Kalau enggak, iya, saya nggak tahu. Jadi Pak Dewayu nggak tahu ceritanya. Jadi gini, gue itu WA orang yang salah. Namanya sama-sama Agus S yang itu, tapi itu ternyata Santoso. Agus Bukan Santoso. Sultanto. Makanya kan kemarin aku kirim tulisan tuh juga masih Santoso. Oh Santoso, saya gue mikir nih pasan. Tapi Sultanto, makanya tadi Mas Agus WA gue, bercanda nih, baca lagi, wah salah kayaknya gue nih. Itu Mas Hari tadi pas suruh kamera diliatin garasinya masih ada yang kurang tuh ditutupin tuh. Yang pojokan kan? Iya, kapal feri 2 biji deh. Yoi. Makanya gue disorot tuh kapal ferinya tuh. gue nanya sebetulnya gue sakit juga, perih juga sih sebetulnya ngeliatnya. Gue pengen tahu tapi perih ngeliatnya. Jadi besok kalau kita nyebrang sudah ada feri warnanya putih dikasih angka 53. Nah itu udah. Terus dia masih nanya, itu siapa punya sih ada angka 53? Lu juga kali. Ini ada Mas Ganton, Mas Ganton sama Mas Agus. Gue kemarin udah sempat ketemu sama salah satu timnya Bupati Pati. Ada yang tahu nggak? Pati itu katanya ada tempat lapangan buat draft lagi disiapin. Emang ada benar kah? Ada yang tahu nggak di Pati? Pati. Wah nggak tahu apa ya. Nggak ngerti saya. Aku juga nggak ngerti. Cuman Mas Kanton mungkin yang tahu dekat sana.
Gue cuman ditawarin doang ya, gue sih mau aja. Disuruh megang yang mau aja. Yang penting duit loh. Atau jalan kayak jalan lingkar gitu ya? Katanya sih dia modelnya kayak si ini loh Mas, kayak Bung Tomo Surabaya. Jadi itu lahan tidak terpakai, terus katanya dialihfungsikan gitu loh. Jadi aku sih nggak tahu sampai kemarin, gue cuma ngomong beberapa, cuman dia bilang ini lagi dalam proses untuk rapiin. Gue bilang emang lu udah tahu ukurannya? Gue bilang itu udah tahu. Tapi kita bingung siapa yang mau kelola. Kok cuma kelola sih mau gue. Pati itu dekat mana sih ya? Aku sorry. Semarang Timur. Ya dekat Semarang. Semarang nih. Semarang ke timur. Setelah Kudus belum belum. Ayo. Apa sih? Lasem, sebelum Lasem. Suwono. Dewayu, gue nggak berani macam-macam. Kualat gue soalnya kalau. Yang ada tuh Cepu Mas Hari Cepu. Cepu itu bekas landasan Pertamina tuh udah nggak kepake itu. Oh iya benar. Oh kepake Pak, sekarang justru udah diperbaiki lagi, udah diaktifkan. Waktu almarhum ke sana Pak Surabaya itu mau dipakai sebenarnya tuh. Oh sekarang udah aktif lagi ya Pak? Sudah, saya kan orang Cepu Pak. Allahu Akbar. Waktu itu mau dibeli tuh Cepu tuh. Pak Wahyu, jangan ngomong gitu. Yang beli tuh dia yang ngomong barusan. Udah diaktifin soalnya udah dibeli sama dia. Orang Cepu. Wes ngerti tak beli wae. Nah, iya. Berarti ngedrak setiap tahun itu udah. Nah, ini tinggal udah diaktifkan lagi, pakai pesawat lagi. Oh gitu. Masuk pelita atau masuk umum, Pak? Tertentu aja sih, kebetulan nggak tahu nanti ke depannya. Kan baru aja diresmikan nih. Kalau udah ada komersialnya susah, tapi kalau punyanya instansi doang bisa minjem. Ya pokoknya inilah kalau si COVID ini memang bikin berantakan banget. Kalau COVID-nya ada benar, kita main lah. Mumet deh. Cari orang Bekasi, pejabat angkatan udaranya banyak. Oh gitu ya Pak? Orang Halim ada di Bekasi semua sekarang. Iya ya, kemarin aku pas lagi di Pak Nuk, ketemu tuh semuanya. Gua bilang, ya pada ngumpul semua. Anyway, terima kasih Mas Hari ini foto-fotonya, liputannya. Ngikut terus ini kayaknya di balapannya. Ya, itu zaman dulu Pak. Sekarang yang nyungsep sih. Tapi nanti jujur sih, ini makanya tuh mau ngobrol sama Mas Ganton karena aku lagi ngakalin gimana caranya bikin draft, tapi nggak usah nunggu sampai COVID ini selesai gitu loh. Karena sebetulnya draft itu lebih gampang ngaturnya timbangannya balap yang lain lah gitu loh. Nah sekarang kalau rally speed rally aja bisa, masa draft nggak bisa. Nah itu aja sih sebetulnya yang atur sekarang lagi otak-atik sih. Kalau kemarin kan aku udah nyoba kalau pameran ya, kalau pameran online bisa. Tapi memang gimana pun juga kalau pameran itu kan intinya sebetulnya bukan mobil tapi guyupnya kita ketemu saudara, itu kan yang lebih. Kalau ditanya sekarang lo mau datang ke JVWF atau lo mau datang ke mana, tujuannya apa sih? Kalau gue sih jujur aja gue pengen ketemu sama teman-teman, sama saudara-saudara gue. Hiburannya adalah gue lihat VW, sebetulnya itu. Jadi kemarin begitu gue online sih gue ngerasa seneng tapi anyep. Nah kalau di balap sama kayak rally wisata. Ini kan rally wisata nih terus terang aku suka. Kemarin kan akhirnya aku dipanggil sama gugus tugas, aku dipanggil sama pariwisata, dipanggil sama imigrasi. Mereka ACC ide yang aku lakuin kepada rally wisatanya. Tapi mereka bilang kalau bisa mundur deh sampai PPKM ini lewat. Makanya aku mundurin ke yang tadi Pak Eko nanya, aku mundurin ke 27 Februari. Nah, aku mau bikin hal yang sama
Kris. Ya moga-moga kita nggak harus benar-benar nunggu, karena kalau benar-benar nunggu 2021, waduh, jujur berat ya. Kita nggak ada aktivitas sama sekali ini. Kalau emang Pak Wahyu atau Mas Agus punya ya apa kayak lapangan kayak apa segala macam, jujur aja sih aku kan lagi nyari lapangan, tapi pinginnya yang masih dalam kisaran Jakarta, Tangerang kayak Bekasi kayak atau mana gitu loh. Soalnya kalau kemarin ditawarin Cimahi, cuman ya berarti lebih dekat Sentul kan, takutnya orang tuh pada ngeluh masalahnya jalan ke sana nggak dekat gitu. Itu sih yang tadi yang terang pengen dilakuin, dan harapannya sih kalau emang COVID ini udah beres, gue sih jujur kalau boleh ngarep Pak Wahyu sama Mas Agus ya tolonglah itu balap jangan didiemin, soalnya kan jujur aja karena PRA mati suri lagi gitu. Dan kalau bisa dibikin, sebetulnya kalau pas ada pameran paling gampang tuh bikin slalom, dan slalom itu murah. Mesin-mesin 1.600 bisa main semua. Ya kemarin saya juga ditelepon Mas Iwan Lemes juga nih. Ya. Malang juga kebetulan dan Lanutnya ya itu temannya Mas Iwan Lemes. Barangkali Mas Yoga juga tahu. Dia siap support juga kalau diadakan di sana juga nih. Saya nggak tahu di lapangan yang mana yang di Malang ya. Nah itu masih nanya Mas Ganton tuh udah nyemplung lapangan banyak tuh, soalnya sekarang lapangan Auri itu banyak di tapi kalau berdasarkan pengalaman Mas Ganton tuh banyak yang side windnya tuh kenceng Mas Agus. Jadi pada saat kita udah mulai kenceng ya agak terik. Kalau di Malang sih di taxiway-nya bandara, benar-benar di bandaranya. Jadi kita pernah bikin itu 93 apa ya? Nggak tahu kalau sekarang udah memungkinkan dengan mesin-mesin sekarang. Tapi yang jelas PCM dulu pernah bikin drag race itu di Lanut. Itu ya benar-benar di dalam bandara. Tapi masalah Abdurrahman Sareh itu sekarang udah pakai buat komersial Mas, nggak cuma buat Komersial iya, tapi kan sekali lagi itu kan satu milik TNI AU, kedua dengan kondisi komersial kayak sekarang. Dulu waktu itu kalau nggak salah serunya itu ada waktunya, jadi jam segini kita harus berhenti 1 jam karena penerbangan mau landing atau apa kayak gitu loh. Jadi di clear up karena mau ada pesawat TNI sih, Hercules mau kayak gitu. Tapi daripada nggak jelas ya segala kemungkinan kayaknya sih memang mesti dicoba karena COVID ini nggak akan bisa hilang sampai 10 tahun ke depan. Tinggal obatnya atau vaksinnya bulan mana gitu. Vaksin mudah-mudahan tahun ini, obat kita belum tahu. Tapi kalau COVID-nya sih ya kayaknya ya sepanjang zaman. Kalau ini masih ada ini nggak sih? Oke, bentar lo ya. Ini bentar. Oke, gua stop record.